Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Hari ini saya bersama dengan Ustadz Najahuddin. Assalamualaikum. Salah. Gimana kabarnya, Pak Najah? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Soalnya perlu dikencengkan dikit nih. Baik, hari ini kita ingin diskusi Pak Najah berkaitan dengan ya kita sebagai manusia tentu saja ini ya memerlukan atau membutuhkan adanya harta ya kan ya, harta ya. Nah, sebenarnya kita juga ingin tahu kalau dalam perspektif kapitalis itu kan harta itu berarti segala sesuatu yang mungkin memang bisa memuaskan dirinya. Nah, ternyata dalam perspektif Islam itu kan berbeda ya, harta itu. Nah, kalau menurut Pak Najah sendiri sebenarnya hakikat dari harta itu seperti apa sebenarnya? Silakan. Terima kasih Pak Ustadz Gusto, Pak Dokter. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada kesempatan ini kita bisa diskusi ini soal harta, dan saya sendiri di sini sangat awam soal harta, sehingga makanya mungkin ini bisa menjadi tema Pak Dokter nanti untuk menggali gitu ya. Karena sebagai orang awam, terutama di kalangan muslimin dan muslimat, itu sangat diperlukan pemahaman tentang hakikat harta. Ya, betul, betul. Karena banyak sekali ayat di dalam Al-Quran ini yang membahas tentang almal, ya, betul. zinatul hayati dunya, kemudian mataul gurur, ya. Tapi harta itu sendiri sangat diperlukan di dalam perjuangan menegakkan akidah, ya. Pasti betul. Bagaimana Umar bin Khattab mengumpulkan hasil ghanimah dari Qadisiyah, ya, betul. kemudian dari Yarmuk dan sebagainya. Tapi beliau sendiri tidak sembarangan menggunakan untuk kepentingan pribadinya. Berarti ada satu aturan. Iya. Mana itu pribadi dan mana itu jamaah, jama'i yang atau mungkin itu umat. Ya, dan kemudian ada juga harta yang dimiliki oleh pribadi, misalnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kemudian para agniya lainnya, apakah itu tabi'in maupun tabi'in, yang dia sendiri wakafkan harta itu untuk ilmu, ya, betul. kemudian untuk perjuangan jihad fisabilillah, ada juga yang untuk zakat infak sedekah atau zis itu sendiri yang semuanya dikeluarkan ternyata tidak keluar daripada aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini yang perlu digali di literasi Islam ke depan, karena selama ini yang saya lihat literatur yang ada di pasaran masih mengungkap bagaimana definisi harta itu untuk memperkaya diri, ya, betul. memperkaya kelompok, betul. untuk kemewahan, ya, betul, kemudian untuk kesenangan. Padahal itu semua bukan berarti tidak boleh, ya. Tetapi sejauh mana batasan-batasannya? Ada batasannya gitu ya. Nah, itu yang perlu digali secara ilmiah di dalam literasi ke depan. Dan itu menjadi tanggung jawab ilmiah para ya cendekiawan gitu ya. Mu'arrikh lah, ataupun fuqaha maupun pemikir ya, secara akidahnya seperti apa, secara muamalatnya seperti apa, sehingga generasi milenial ke depan itu punya satu handbook lah, punya satu pegangan baru, apa hakikat harta, bagaimana Allah itu mendistribusikan rezeki kepada melata seluruh makhluk di bumi ini, ya. Dan bagaimana pandangan agama, ternyata rezeki itu dibagikan secara berbeda-beda sesuai dengan ujiannya, ujiannya, bagiannya masing-masing itu ya. Bukan berarti Nabi tidak boleh kaya, bukan berarti Nabi juga tidak boleh miskin, bukan berarti raja tidak boleh miskin, dan raja itu harus kaya. Ternyata tidak demikian. Ada juga raja yang kekurangan, ada juga ulama yang kaya, ada juga santri yang berkekurangan, dan ada yang berkecukupan. Bahkan ada
santri ataupun ulama yang mengeluarkan harta bendanya untuk belajar sebagai yafaqahu fiddin. Nah itu yang sebenarnya masih menjadi PR kita. Dan mungkin akan sangat tebal dan berbuku-buku. Oh, gitu. Banyak gitu ya. Mungkin hakikat harta itu sendiri satu buku. Iya betul. Ya, Oke, kita ke situ Pak Najah. Jadi kalau selama ini kan sebagian itu orang itu menganggap bahwasanya harta, kemudian juga rizki, kemudian juga mungkin tadi kekayaan itu kan seolah-olah itu adalah hanya uang gitu kan, atau mungkin emas, perak. Sebenarnya dalam Islam itu apakah memang harta tadi, rizki, juga kekayaan itu apakah memang hanya uang, dinar, dirham, emas, perak dan sebagainya, atau mungkin ada yang lain sebenarnya? Nah itu mungkin bisa 7 buku sendiri ada 7 mengungkap tentang buku, ya. uang itu apa. Aha. Uang itu kenapa dinar, kenapa dirham, itu satu zaman tersendiri. Bahkan kalau uang yang dikenal oleh kita sekarang, uang kertas, itu kan baru-baru aja itu kan. Iya, betul. Atau disebut dengan Keynesian ekonomi ya, ekonomi Keynesian. Padahal sebelumnya itu bagaimana sih? Ya kan, ada betul. barter itu seperti apa? Kenapa ada barang-barang ribawi? Betul. Kan? Itu yang harus sebenarnya diungkap oleh kita itu. Sehingga mungkin tentang alat tukar itu di dalam kajian literasi ke depan itu harus ada literatur yang khusus bagaimana mengkaji tentang uang, mengkaji tentang ad-dhahab wal fiddah, kemudian barang-barang ribawi dan bagaimana pertukarannya, bagaimana penguasaannya. Karena di agama sebelah itu mengenal 3G. Ya kan? Iya betul. Glory, gospel ya, and gold ya, makanya mereka ada penambangan di Irian, penambangan di berbagai macam daerah tentang eksploitasi emas. Sampai kapan? Nanti sampai emas itu sendiri akan dimunculkan menjadi sebuah gunung yang mungkin orang itu akan berebut tentang emas karena diyakini bahwa itu dan sekarang dia sudah mulai kan bank-bank sentral itu mengkoleksi emas, sementara dia mencetak uang. Nah ini kan akan satu macam ada kontradiktif ya, kontradiksi. Oke, balik lagi ke tadi. Jadi tadi yang saya butuhkan dengan harta, kemudian juga tadi kekayaan sama rizki. Kan orang itu melihat tuh kayak seolah itu rizki itu atau rizki atau harta tadi seolah-olah itu kan hanya uang saja. Padahal kan sebenarnya mungkin bukan hanya itu gitu. Maksudnya seperti apa tuh? Nah ini sekarang kalau kita lihat di dalam Al-Quran misalnya wayarzuqu man yasha bighairi hisab. Betul. Wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu seperti apa? Itu kan perlu ulama yang mengupas. Ya, itu berarti kaitan dengan rezeki ya. Dengan rezeki. Kemudian di dalam surat Al-Mulk misalnya ada ayat yang menunjukkan yang di akhir surat Al-Mulk itu tentang rezeki juga. Rezeki ya, betul. Nah kemudian di situ ada orang yang berjalan dengan mukanya kan, ada yang berjalan kemudian dia mesti mengkiban ala wajhihi gitu ya. Kemudian di situ kan ada mengupas juga tentang rezeki ya. Berarti rezeki itu sebenarnya dalam perspektif Islam itu sebenarnya dia bukan hanya harta gitu ya, bukan hanya uang gitu mungkin. Makanya kan ada di sini diperlukan ulama, akademisi yang membahas tentang rezeki. Karena rezeki bisa jadi berbeda dengan mal, dengan harta ya, berbeda ya. Iya, betul. Apakah kesehatan itu rezeki? Apakah istri yang soleh itu rezeki? Gitu ya, betul. Kemudian apakah kesehatan yang kita miliki, keuangan atau di situ disebutnya dengan berlombalah atau berdoalah kamu aji mumpung ya, mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung muda, punya jabatan juga kan, punya kekuasaan. Nah, supaya kita bisa memanfaatkan fasilitas itu. Apakah rezeki itu fasilitas? Betul. Dan kita di dalam Al-Quran dibolehkan meminta rezeki. Betul. Berdoa gitu. Atau meminta hidangan. Meminta hidangan. Apakah hidangan itu rezeki? Hidangan gitu ya. Ada milkun juga, milik misalnya kan. Ada juga misalnya fitnah. Apakah rezeki itu fitnah? Ada fitnah juga gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan kata anak muda sekarang, bukan kajian kaleng-kaleng ya. Ini harus mendalam gitu ya. Sehingga nanti buku yang dan ini saya hanya menemukan masalah saja, tapi tidak mampu untuk menyelesaikan, untuk memberikan sebuah solusi gitu ya. Nah ini diperlukan para dokter baru yang muda ini. Karena ke depan masyarakat kita akan semakin materialis, akan semakin hegemonis. Kemudian dia ingin mudah mencari uang. Nah sekarang
ada masalah riba, ada masalah apa tuh uang digital segala macam. Ya, Itu kan digital menjadi money, betul. fitnah-fitnah baru Mhm. yang akan mengganggu akidah orang muslimin dan muslimat. Betul. Sementara mereka itu sendiri kan harus antarkan juga oleh generasi sebelumnya itu untuk selamat, generasi yang selamat. Nah itu Betul, yang betul. yang menjadi pemikiran kita dari generasi yang akan berakhir ini. Ini Untuk ke generasi berikutnya gitu ya. Oke, harus oke, segera oke. ditulis ini masalah harta ini, Terus harta masalah ya. harta dan rezeki itu, supaya punya definisi yang jelas. Oke, yang terakhir. Jadi kira-kira untuk gambaran singkat nih dari Pak Najwa sendiri kaitan dengan apa harta dengan rezeki itu seperti apa sih sebenarnya? Terakhir, 2 menit. Ya, yang pertama generasi mendatang akan ringan tangannya untuk melakukan zakat, infak, sedekah, sehingga umat ini terpelihara dari penyakit kemiskinan. Ya kan? Itu solusi kemiskinan gitu ya, zakat, infak, sedekah, wakaf gitu ya. Menjawab bahwa al-mu'minul qawiyyu ahsanu, ya kan? Ya, lebih baik gitu ya. Mukmin yang kuat itu dari secara fisik, ekonomi maupun kekuatan lainnya, militer dan seterusnya kan harus ada support dari harta, yang betul. banyak. Betul. Kemudian ada munculnya kelompok-kelompok agnia baru yang punya dasar akidah keimanan yang kuat, yang bisa menggunakan hartanya di jalan Allah. Oke, baik, itu berarti pesan ini ya. Baik, itu dulu mungkin. Terima kasih Kemudian banyak. ada yang satu lagi adalah memiliki literatur yang baik atau literasi yang baik soal harta ini. Jadi generasi ke depan itu harus punya ini ya, tingkat literasi yang tinggi ya, cukup bagus terhadap pemahaman tentang harta ini. Ada referensi yang memadai. Memadai ya. Baik, itu dulu. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan bisa mengimplementasikan